Pemirsa, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan Anda di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia hanya di layar televisi Republik Indonesia. Terima kasih. Malam hari ini tentu saja saya bersama dengan Kidalang kita. Kidalang? Yes, Mas. Ini satu-satunya dalang yang profesinya jadi ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. PRSNNI. Wah, nah PRSSNI ini Kidalang dapat jodoh loh malam ini. Nanti ya orang rumah nggak enak dah. Loh enggak, ini jodoh yang akan direstui sama semua orang. Oh, boleh. Ketua KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau itu jodoh itu. Ini pas ini ada Kang Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di sini. Kang Dadang, Damang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lembaga Penyiaran Indonesia sehat atau tidak? Menuju sehat mudah-mudahan. Oh, masih sakit artinya. Masih ada. Ada juga Mbak Dani, apa kabar Mbak Dani? Baik, dari Mas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ya. Dan juga ada Mas Sarwono dari Media Indonesia. Sugeng dalu Mas Warhan. Matur nuwun. Cuman bisa itu aja saya bahasa Jawa betul. Nah, ini kalau melihat kehadiran peneliti masalah kemasyarakatan, ketua Komisi Penyiaran, wartawan, Media Indonesia, penyiar radio, ketua seluruh radio gitu. Ini jangan-jangan ini pembentukan kartel ini. Kartel kecil-kecilan Mas ya. Kartel. Di bidang penyiaran. Nah, kartel kecil bidang penyiaran. Tapi enggak, kita semua bersiaran di Lembaga Siaran Publik Nasional, Televisi Republik Indonesia, yang paling netral, yang hanya menyuarakan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan dong, ini. Tidak ada orientasi komersil, tapi kalau dapat profit alhamdulillah. Nah ini kalau kita bicara media ya, masih segar dalam ingatan kita ketika terjadi pernyataan dari Pak Dipo Alam, Menteri Sekretaris Kabinet waktu itu, mengatakan bahwa ada pemboikotan media. Nah ini sebetulnya satu hal yang menarik ketika Gunawan Muhammad dalam sebuah acara mengatakan, saya bersyukur dengan suasana demokrasi sekarang katanya. Karena apa? Karena tidak ada pengancaman terhadap media. Sedang teriak, loh itu boikot. Kalaupun ada pengancaman tidak ada pembunuhan terhadap media gitu kan. Nah bagaimana sebetulnya ini Kidalang memandang masalah ini dari perspektif dunia kalalengan. Jadi sebetulnya rame-rame masalah boikot di media itu, ini tulisan ini kita buat di Media Indonesia tanggal 4 Maret ya. Cara Duridono boikot pengkritik. Nah, wah. Jadi di dunia perwayangan juga ada. Jadi waktu itu Kerajaan Hastino ada pengkritik-pengkritik. Nah, caranya bagaimana? Bisa ditiru sebagai local wisdom untuk Pak Dipo Alam, atau jangan pakai cara Duridono, atau pakai cara yang lebih wise kan begitu. Atau juga kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain, bagaimana sebetulnya media tetap memberikan kritik tanpa kehilangan bernasnya. Kita akan bahas itu setelah kita menyaksikan cuplikan kisah pewayangan Duryodono boykot. Wah, bersama dengan Kidalang Rohmat. Monggo.
Paman Haryo Suman. Kula wonten pangendika ngadhawuh, Ger. Jagat kaberbegan yen to jangkaning Dewa Baratayuda. Bakal klakon ora suwe meneh. Ya sababe apa amarga para Pandhawa njaluk balining Praja Astina. Kabeh masyarakat kawula ing Ngamarta Ngastina dhewe miwah Ndrawati kabeh ngritik kebijaksanaane Prabu Duryudana ning tumrap Duryudana. Kabeh kritik mau tak anggap angin lalu, ya tak anggap sepi. Nalika semono paman atur pamrayoga ngupadi sarana piye carane mbungkem kelawan para pengkritik ing Praja Astina kene. Inggih sinuwun. Saestunipun sampun kaleksanan nalika semanten. Ninggih punika kula sampun pitados bilih ingkang saged boikot utawi mbungkem para pengkritik ing negari Astina mriki kejawi Begawan Durawacana. Panembahan Durawacana. Wonten pangandikan ngadhawuh sinuwun. Apa bener apa kang dadi kandhane Paman Haryo Suman? Inggih sinuwun. Waleh-waleh punapa sasampunipun kula parembakan cimateng Paman Haryo inggih Paman Paduka Haryo Suman. Kula saged necepaken menawi pengkritik Paduka menika kula golongaken dhumateng tigang perkawis. Ingkang sepisdah inggih menika pamongipun para Pandhawa nenggih Semar Badranaya. Dene pengkritik ingkang nomor kalih nata Ngamarta piyambak nggih Puntadewa. Dene ingkang kaping 3 ingkang kritik Paduka menika tan wonten sanes inggih bata ing para Pandhawa. Anenggih menika Prabu Sri Bathara Kresna. Paman Haryo, kula wonten pangandika ngadhawuh sinuwun. Yen wis ngerti telung golongan sing ora nyarujuki kelawan program-program Duryudana, piye mungguh pangiguhmu? Menawi kula pasrahaken dumateng Begawan Durawacana, nggih supados tigang pengkritik wau kedah dipun sirnakaken wonten ing Arcapada mriki. Yen mengkono paman, aja wedi kangelan. Kantinen Begawan Durawacana supaya ngebrak ana negara Ngamarta. Semar Badranaya dipateni. Puntadewa sak Pandhawane sisandene Prabu Kakang Prabu Kresna. Menangai pengaten kula amung ngestakaken dawuh. Inggih sinuwun kula amung nyuwun tampih pangestu. Ya paman sing ati-ati metu ncrimpet pategalan ben ora kedenangan para kawula ing negara Ngamarta. Oh
Mula wonten pangendika ngadhawuh Ka Prabu. Jroning ingsun lumaku jumujing praja Ngamarta saka kaduwan kaana lebu mangampak-ampak. Yen ora sisih panduluku kae kaya barisaning para Sata Kurawa. Wah. Kula kinten leres Ka Prabu, lajeng kersanipun paduka kados pundi? Aja wedi kangelan nadyan mlakuning para Sata Kurawa metu pategalan mau. Nanging Nyorwadi ayuh dipapake alon-alon mbok menawa niat kang bakal rugake para kadangku Pandhawa aja wedi kangelan sadi trabasen para Sata Kurawa. Suwi kula dherekaken. Bumi gonjang ganjing langit klap-klap katon lir genjanging risang maweh gandrung ora pangkling sedyagi iki iya Bambang Haswa Suta Hutama dengaren pethuk nang pategalan kene nyam nang endi kowe dudu perkaramu kowe ngirit wadya saklar papan arep jumujuk praja Ngamarta parigawe apa kowe ndarake begawan Durawacana nyekel Semar Badranaya kelakon nyekel Kakang Semar Badranaya wah dodok dadamu ah
Wush. Wah. 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 Oh, woi. Wah. Setiaki aja kirang-kirang kemulu kowe ya. Bisa ngundurake para Sata Kurawa. Ayo sapa kang maju? Iki Begawan Durawacana Srana Saraya Praja Astina. Ayo maju. Oh tak idoni mblonyoh dadi geni kowe. Setyaki, kula wonten pangendika Koko Prabu. Lonjong mimis playumu. Ana apa Setyaki? Waduh ngitapi-tapi sanget sraya saking nagari Astina. Nalika semanten kula saged munduraken para Sata Kurawa ingkang badhe siku gendak lawan Kakang Badranaya. Nanging Begawan Durawacana ngumbar api dawana ingkang muang alat-alat kula mboten saged nampani Koko Prabu. Yah aku wis ngerti. Mula kang saka kuwi mundur awake dhewe ora mundur ka marga kalah. Nanging munduring upadi jago sing iso ngundurake kelawan Begawan Durawacana. Mula kang saka kuwi ayo dherek Kakang Jumujuk Praja Ngamarta suwi kula dherekaken. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Dio Lotion. BB No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Dio Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Candaning laku ora kaya kang ana alang-alang kumitir. Ruci Dewa Bathara kadhep dening Semar Badranaya. Kaya mung ngono ngucap macaning Dewa.
ulun waspadake kaya Ismaya kang ana ngarepaning ulun. Ana parigawe apa Ismaya? Sejatosipun pakulun sampun mangertos punapa ingkang dados gregeting manah kula. Kula menika tasih dikarepake ngurip ana ngalam donya menawi boten. Menawi tasih nanging kena ngapa dene kula kok dak siya dipun oyak-oyak kalian para dajal kang wonten negari Astina. Kulup Ismaya sejatine lelakon kang ana ing alam donya ki mau ujianmu kalawan momongamu para Pandhawa. Yen to para pemimpin ning alam donya kuat ngadepi godha pangrecana, kuwi bakal munggah kelas iso ngadepi apa ngedadi ing alam donya. Semono uga yen to momongamu para Pandhawa iso lulus harja nggone ngadepake kabeh pacoban, ing yen kuno bakal unggul perang Bharantayuda kelawan para Sata Kurawa. Mula kang saka ki Ismaya aja kesuwen mapan ana ing alang-alang kumitir kene. Enggal tumuruna marang Amarta wejangen wene ana pancerahan kabeh momongamu kelawan nata Ndrawati. Nalika samono wis ana dajal kang mlebu ing negara Ngamarta. Supaya ora nglinglangi nggonmu lumaku Ngamarta salina wujud dadi pandhita kang anyar katon. Ngestakaken dawuh Rama Pukulun. Kowe nganggo jeneng Begawan Ismaya Jati. Iki ana pusaka ampuh mbok menawa kena kanggo gawe nggonmu numpes para penjahat lan dajal ing alam donya. Menawi pekaten kula nyuwun pamit ya sing ati-ati Ismaya Jati. Ana Nalendra kang cemeng warnane. Kowe sapa Prabu Kresna? Kowe ladalah. Iki no pandhita kang anyar katon. Nggih. Panembahan. Sinten kang kedugi asma paduka Panembahan? Yo. Jenengku Begawan Ismaya Jati. Kowe ana parigawe apa jumujuk rene Kresna? Nggih, waleh-waleh menapa? Kula nyuwun senjata pitulungan sakmenika para kadang kula Pandhawa nembe kenging kacoban. Tan wonten sanes nenggih sraya saking Praja Astina ingkang para Begawan Durawacana. Mila Panembahan kula nyuwun senjata patulungan ngangge waskita paduka Panembahan. Yo.
Sumingkira Kresna ndi dapure Durawacana. Pandita tuklak-tuklu sapa kowe ya? Ya tepungke aku Begawan Ismaya Jati. Kowe sapa? Aku Sraya Prabu Duryudana, jenengku Begawan Durawacana. Ayo tak jaluk para Pandhawa Semar sisan lan Prabu Nyoh Tampanana. Ayahene kok golek keringet. Pandita kok nyokot bekos-bekos abape bacin. Tujune aku mau kok digawani pusaka ampuh kelawan padha wenang. Begawan Durawacana wis titi wancine kowe kudu bali wujudmu. Tak balang pusaka dadi apa kowe, ha? Putih iki. Ayo. Kowe gelem bali ning rurungan ra jaluk para Pandhawa Nyoh Tampanana. Wah. Waduh, ora menang musuh munyuk putih bali neng tawang gantungan,
Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia hanya di layar televisi Republik Indonesia. Ya. Kidalang, udah jelas kelihatan bagaimana Duryudono membungkam para pengkritik. Ya sebaiknya sih nggak dicontoh ya. Jangan dicontoh kalau begitu kan. Jangan, karena contoh itu ada yang baik ada yang buruk. Yes. Nah pertanyaannya sekarang pada Mas Sarwono. Mas Sarwono ini episode kali ini diinspirasi dari tulisannya Kidalang Rohmat di media Indonesia, cara Duryudono boikot pengkritik. Nah, pertanyaannya, mengapa tulisan ini layak muat di media Indonesia dan juga layak dijadikan sebagai inspirasi cerita kita malam hari ini? Ada apa di isinya ini? Ya, sebelum menjawab itu Mas Farhan, saya akan mencuplik dulu apa yang sudah dipaklirkan oleh Pak Dalang Ki Rohmat Hadiwijoyo. Coba. Jadi tadi dipaklirkan bahwa Prabu Duryudono itu kan resah, risau dengan kritik. Ya. Kritik disampaikan oleh Prabu Kresna, Semar, dan Puntadewa. Ya. Kenapa mereka mengkritik? Karena Prabu Duryudono ingkar janji. Ya, ketika lomba dadu, ya, itu Pandawa kalah, Puntadewa kalah. Pandawa menjalani hukuman 12 tahun di alas Kamyoko. Dalam hutan tidak boleh kelihatan. Ya, kemudian Nawur Kawulo 1 tahun. Harus Sukses. berbaur dengan rakyat dan nggak ketahuan itu Ya. Pandawa selama 1 tahun. Nah, setelah itu kalau sukses, Prabu Duryudono akan mengembalikan negara Astina separuh. Lah. Tapi itu tidak dilaksanakan, tidak penuhi. Nah, karena itulah dikritik. Kita tahu Semar, Kresna, dan Puntadewa itu kan representasi dari rakyat. Iya. Nah, Rakyat dan dewa. ya, dia gerah kemudian dengan sewenang-wenang ingin menyingkirkan 3 pengkritik ini, membungkam 3 pengkritik ini dengan menyewa atau mengutus yang namanya Dorowacono, Begawan Dorowacono. Doro itu bahasanya artinya bohong, Wacono itu bicara. Jadi Iya. orang bicara selalu bohong. Nah, gitu kan. Iya. Nah, karena memang itu perbuatan tidak benar dalam cerita wayang tadi, akhirnya diceritakan semua pengkritiknya menang. Nah, kenapa kembali ke pertanyaan Anda? Ini pentingnya local wisdom yang ada di negara kita tentang bagaimana menghadapi pengkritik rakyat. Jadi di dalam wayang sudah ada. Jadi kita bisa mencontoh. Tapi kenapa faktanya ada seorang penguasa yang semena-mena melarang. Nah, dalam konteks dunia pewayang bisa dikatakan ini sikap adigang adiguno, atau sopo siro sopo ingsun. Nah, gitu. Jadi sombong semua. Jadi itulah yang bisa kami petik sehingga itu memang layak diangkat karena memang ada local wisdom di situ. Nah, dan ada konteksnya dengan isu yang aktual sekarang ini. Saya ingin beralih langsung kepada Kang Dadang kalau begitu, Kang Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Kang, kalau melihat adanya friksi antara media yang mengkritik dengan yang dikritik sehingga terjadilah boikot, dan tidak berhenti sampai di situ, ada pelaporan polisi. Tidak berhenti sampai di situ, ada lagi sampai ke pengadilan dan lain-lain. Di mana sebetulnya sebagai seorang ketua KPI tentunya Anda memandang proporsi permasalahan ini? Karena karena ini ada pengaruhnya lagi nih, ada lanjutan lagi nih. Bentuk boikotnya adalah dengan menghentikan penayangan iklan milik pemerintah. Artinya kita bicara uang dong gitu. Gimana, Bang? Iya, memang kalau kita bicara hubungan antara media dengan masyarakat, media dengan pemerintah, itu sangat erat kaitan dengan sistem politik yang dianut di sebuah negara, ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya sudah kita putuskan demokrasi, maka mestinya itulah yang menjadi ruh bagi hubungan antar 3 sistem itu. Tidak ada pemerintah lagi yang otoriter,
tidak ada lagi pemerintah yang menguasai media, tapi juga sebaliknya, media pun juga seyogianya tidak kemudian di atas siapapun begitu. Jadi ada hubungan yang cukup baik gitu ya. Nah, sekarang dalam konteks seperti ini, maka pesan sikap dari masing-masing itu menjadi sangat penting. Artinya begini, kalau kemudian media juga menyampaikan kebenaran, media menyampaikan kritik yang benar, seharusnya pemerintah, penguasa juga melihat ini sebagai sebuah yang positif, kan begitu kan? Ya. Tapi di satu sisi juga media pun bukan tidak pernah salah, bisa jadi informasi yang disampaikannya belum tentu benar. Kalaupun benar, apakah juga layak disampaikan? Kalaupun juga layak, apakah ada manfaatnya? Ini juga kan harus juga dilihat dari sisi-sisi itu. Nah kalau begitu, Kang Adang, maaf saya potong sebentar. Saya akan balik ke Mbak Dani. Mbak Dani, dilihat dari bagaimana masyarakat mengolah sebuah informasi, kan pada akhirnya ketika media melakukan pengkritikan terhadap penguasa, maka untuk kita konsumen media itu kan menjadi sebuah tontonan, menjadi sebuah ya konsumsi kita lah. Bagaimana sebetulnya masyarakat mencerna selama ini apa yang dipertontonkan dalam hubungan kritik-mengkritik antara media dan penguasa ini? Mungkin kalau misalkan ditanyakan bagaimana, saya pikir semua masyarakat pasti punya cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam merespons sebuah berita. Pertengkaran antara pemerintah dengan media misalnya. Tapi ada polanya nggak? Itu beragam. Bisa saja kalangan media dipersalahkan karena cara mengkritik mungkin atau bagaimana substansi yang dilontarkan itu apakah memang memiliki tentang substansi kebenaran itu sendiri dan sebagainya. Ini kan merupakan perdebatan. Tetapi mungkin ada benarnya juga Mas Farhan. Jangan-jangan kita nih butuh suatu saat persyaratan bahwa pejabat publik itu tidak boleh marah kalau dikritik. Oke. Karena gini, karena pejabat publik itu kan ketika misalnya ada pejabat publik yang melarang untuk boikot dan sebagainya itu kan anggaran negara yang dipakai. Bukan anggaran dia. Bukan anggaran dia. Itu Bukan ada logika yang harus kita pahami juga bahwa sebetulnya keberatan kita terhadap pemboikotan itu karena dilakukan oleh pejabat publik. Kalau itu dilakukan oleh Mas Farhan atau saya mungkin duit saya sendiri itu duit saya sendiri dan nggak ada pertanggungjawaban kepada publik. Gitu. Kang Dadang, punten, kalau begitu Komisi Penyiaran Indonesia posisinya itu dalam hal kritik mengkritik ini di mana dan bagaimana posisinya? Yang pasti KPI harus menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang benar tadi, informasi yang layak tadi, kan begitu. Iya. Dari siapa? Dari media, khususnya media penyiaran begitu kan ya. Nah, dalam konteks seperti ini jika informasi yang benar, informasi yang layak kemudian dibungkam, tentu KPI juga tidak menginginkan itu. Oleh karena itu tidak boleh siapapun melakukan itu, kan begitu. Termasuk juga pemboikotan. Nah, juga sebaliknya nih, hati-hati juga jika media ternyata juga menyampaikan sesuatu yang tidak benar, ya. Padahal media, apalagi media penyiaran menggunakan frekuensi sebagai ranah publik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik dan kebenaran itu. Jadi kalaupun salah juga, tentu KPI bisa menegur si media itu untuk menyampaikan sesuatu yang benar, termasuk juga informasi atau kritik yang benar kepada pemerintah. Jadi satu sisi KPI itu harus menjamin informasi kepada masyarakat, tapi di sisi lain media pun juga harus menyampaikan sesuatu yang benar juga kepada masyarakat. Dan di sisi lain tentu media pun punya sebuah kepentingan, punya sebuah keberpihakan. Saya pasti akan tanyakan itu sama Mas Sarwono. Tapi saya mau makan tahu yang disembunyikan oleh Sindia di belakang ini dulu. Sebentar aja. Pagi ya tahunya ya. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Sarwi Pedalangan Indonesia. Tahu. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. BB No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Alhamdulillah, tahunya enak.
Makanya saya balik lagi sekarang lebih segar lagi bersama kita di acara Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang, ini bro serius loh. Serius loh. Karena kalau sama Mas Sarwo ini seperti membaca tulisan yang serius tuh. Berbisik tapi meyakinkan. Oh, sadap. Kalau gitu sekiranya Mas Sarwo, Mas, kalau melihat masalah memboikot pengkritik dengan memboikot media, apa saja sebetulnya dimensi permasalahan yang ada di situ? Maksudnya gimana dimensi? Kalau dimensi yang kentara sama kita kan artinya pemerintah dalam hal ini tidak akan membelanjakan anggarannya untuk beriklan di media-media yang diboikot. Baru satu itu. Apakah memang hanya berhenti di situ kah? Atau is there anything else beyond that point? Ada. Brandel juga bisa loh. Apa? Di Brandel. Di Brandel, di Brandel. Wah. Jadi saya kira ada yang lebih serius dari sekadar tidak boleh pasang iklan di media itu, yaitu mengenai permintaan Pak Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam bagi para staf khusus Presiden dan pejabat lain untuk memberi informasi kepada 3 media itu. Jadi untuk tidak memberi informasi. Ya, itu yang lebih serius seperti Pak Dadang bilang tadi, itu sebuah pelanggaran serius dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu juga diatur, dilarang, bahkan mungkin dipidana Pak ya, ada pidananya gitu. Kemudian dalam Undang-Undang Pers itu juga jelas bahwa siapapun yang menghalangi informasi untuk publik itu juga bisa dipidana maksimal 2 tahun dan denda 500 juta rupiah. Jadi itulah yang menjadi persoalan serius dari sekadar pasang iklan. Jadi melarang staf memberi informasi kepada ketiga media tersebut. Jadi itu pelanggaran serius. Diwawancara nggak mau jawab gitu. Ya, jadi itu juga sudah terjadi di media kami. Jadi semula mau memberi informasi, akhirnya batal. Kejadian gitu. Jadi itu pelanggaran serius dan pelanggaran pidana gitu. Gini loh, aku ada berita. Tanya tuh, berita apa? Besok aja gitu. Nah, kalau begitu artinya ada obstruction of information, ya, ada withholdings of information. Siapa yang paling rugi dalam hal ini? Sang penguasa, media yang dikritik, atau masyarakat? Ya, saya pikir bisa saja ketiganya rugi, Mas Farhan. Tetapi terlepas dari itu mungkin bisa kita sedikit untuk melihat bahwa sebetulnya inti pemboikotan dari yang dilakukan pemerintah apa sih? Apakah sekedar kejengkelan dari sebuah kritik yang terus-menerus dilontarkan kepada pemerintah atau apa? Jadi ini kan yang perlu kita lihat juga karena sebetulnya kita juga tahu bahwa kejengkelan terhadap media itu juga bukan hanya monopoli pemerintah, tetapi juga ada juga masyarakat yang jengkel juga dengan beberapa media misalnya. Sebagai contoh dalam kasus terorisme seperti ini, kita dibombardir oleh berita-berita tentang kekerasan, bom berkali-kali, darah yang membanjir dan sebagainya. Ya. Dan itu kan jangka panjang itu juga akan membuat kita imun terhadap kekerasan, misalnya seperti gitu. Dan kemudian akan menciptakan kepanikan sendiri. Media dalam derajat tertentu juga bisa menebarkan teror itu sendiri gitu. Nah, tidak hanya menjadi pilar demokrasi, betul, tapi juga bisa menjadi penghancur Cuman demokrasi. Persoalannya adalah dalam konteks pemboikotan ini dilakukan oleh pejabat negara, pejabat publik yang harusnya dia tidak boleh melakukan diskriminasi seperti yang dilakukan oleh Pak Dipo Alam misalnya seperti itu. Jadi justru kalau kritik untuk pejabat publik harusnya dilihat sebagai early warning system bahwa ada yang ini nih, ada yang nggak beres dalam kinerja mereka, misalnya kan dilihat seperti itu. Kalau begitu saya ingin beralih sekarang kepada Kang Dadang. KPI sekarang ini tugasnya semua udah jelas lah, kita nggak perlu bicarakan lagi. Namun tentu KPI kan harus mengambil sebuah posisi dalam hal ini. Siapa yang kalau bicara soal perlindungan, siapa yang KPI lindungi dan bela? Kepentingan masyarakat, konsumen, lembaga penyiaran, atau kepentingan media penyiaran atau lembaga penyiaran yang merupakan salah satu pilar demokrasi?
Ya kalau dibicarakan dilindungi, semuanya harus dilindungi. Tetapi dalam konteksnya kan ada kan begitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah publik tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Publik, kenapa dalam konteks penyiaran sekali lagi itu ranah publik. Publik yang berkuasa, publik yang mempunyai itu. Nah tetapi kita lihat poin dari Mbak Dani sudah sangat jelas. Bahwa media tidak boleh dibungkam, tidak boleh diboikot karena kekritisannya itu. Gitu kan ya, karena kekritisan itu bahkan bisa menjadi vitamin, bisa menjadi daya dorong untuk kemajuan pemerintahan misalnya begitu. Tapi juga sebaliknya, media pun tidak boleh merasa jumawa, tidak boleh merasa benar sendiri begitu kan ya, bahwa kami mengalami bagaimana masyarakat misalnya mengadukan isi siaran baik yang berkaitan dengan pemberitaan atau bukan pemberitaan, artinya ada masalah di situ. Nah, apalagi itu lembaga penyiaran dengan pengaruhnya yang besar ya. Betul. Itu mudah sekali menjadi jumawa ya. Ya, itulah jangan sampai terjadi. Jadi malah yang tadi dikatakan biasanya pemerintah yang menguasai media dalam sistem politik yang otoriter, nah dalam sistem politik yang lain misalnya justru media yang kemudian sangat berkuasa dan dia lupa harusnya dia obligasi terbesar dari media itu kepada publik, bukan kepada media itu sendiri. Apalagi lembaga penyiaran menggunakan frekuensi. Ya. Kalau begitu ini pertanyaan, maaf loh kalau mesti kritis baik kepada Mas Arwono maupun pada Kidalang Ketua PRSSNI. Pertanyaannya adalah bagaimana media dan lembaga penyiaran mengukur diri sehingga tidak menjadi jumawa. Karena kekuatan media maupun lembaga penyiaran luar biasa, Pak. Masuk dalam hati. Begitu udah masuk dalam hati pasti masuk dalam pikiran. Begitu udah masuk dalam pikiran ya tinggal diucapkan dan dilakukan itu loh. Ya, jadi saya dulu Pak Dalang ya. Silakan. Jadi pers sudah diatur dengan mekanisme undang-undang pers. Kami juga punya kode etik. Ya. Di sanalah kalau kami dinyatakan misalnya melanggar atau terlalu jumawa kan. Misalnya Mbak Dani bilang, kenapa dibungkam? Alasannya apa? Kan gitu kan. Nah, di situ materinya apa? Ya. Itu kalau misalnya mereka keberatan karena itu salah atau melanggar kode etik, di Dewan Pers itulah mekanismenya. Atau dia kalau menganggap itu keliru, menyampaikan hak jawab, kami wajib untuk memuat hak jawab itu. Ya, ya. Jadi sudah ada aturan-aturan yang membuat kita tidak boleh jumawa juga, dan kita sebetulnya juga tidak ingin jumawa. Kadang-kadang memang kita memang punya keinginan bahwa kritik itu harus langsung lugas apa adanya tanpa basa-basi gitu loh. Dan bagaimana media menerima kritik? Kami terima itu kritik. Jadi misalnya dari manapun ya, misalnya dari Pak Dadang dari pers jangan jumawa. Ini juga kami melihat ke dalam, di mana ini persoalannya. Lembaga penyiaran radio, ini tempat saya kerja ini ya. Mesti saya dengerin ini. Jadi ini bukan sebagai dalang malam ini, sebagai ketua PRSNI. Jadi di era informasi teknologi itu untuk mendapatkan informasi itu hak setiap warga negara. Pasti. Gitu. Cuman hak tersebut harus dilandasi dengan keterbukaan dan kejujuran. Tanpa ada itu yang akan mengikis rasa sombong atau ujub tadi. Ya. Jadi kejujuran dan keterbukaan lagi. Dan seperti Bang Dadang tadi sampaikan, hak rakyat untuk mendapatkan informasi dilindungi undang-undang Bang ya, nomor 52 kalau nggak salah itu. Pasal 52 nomor 14 2008 itu hak untuk mendapatkan informasi. Nah, apa itu runyamnya? Informasi bagi orang atau kalangan masyarakat yang bisa mendapatkan informasi dengan benar bisa merubah menjadi opportunity. Akhirnya bisa menikmati. Lah yang nggak bisa mendapatkan informasi, akhirnya jadi nggak merata ekonominya, stratanya. Akhirnya timbullah yang namanya kemiskinan tadi. Apalagi kemiskinan informasi ini mengerikan sekali. Makanya sih ini pertanyaan khusus untuk Mbak Dani sebagai seorang pengamat. Mbak, informasi itu seperti bahan mentah. Biar banyak masuk ke media, maka media punya kekuatan dan hak untuk mengedit mana yang akan ditimbulkan, mana yang enggak. Ya kan? Dan ini dilakukan dengan sadar loh. Dengan sebuah tujuan. Dari mana kita masyarakat tahu bahwa apa yang kita terima memang sudah sesuai dengan kenyataan? Ya,
ini justru problemnya Mas Farhan, karena media sendiri punya kultur. Artinya gini, ketika pemerintah memboikot, itu kan pemerintah itu ingin stabilitas, ingin terjamin soal jangan keamanan segala macam gitu. ya. Kemudian di media itu sendiri kan juga punya kultur, misalnya selain kultur untuk katakanlah mensosialisasikan atau menegaskan atau menebarkan soal demokrasi, prinsip-prinsip nilai dan segala macam, tapi kan juga ada soal bisnis, soal macam-macam. Apalagi kalau kita bicara soal konten itu kan soal kesegeraan, sensasi, soal macam-macam supaya mempunyai daya tarik, kemasan-kemasan semacam itu. Nah, kemudian ada seleksi, ini penting, itu nggak penting dan sebagainya. Akhirnya kita masyarakat kan seakan-akan sebagai pasar, jadi dibanjiri oleh banyak informasi yang hasil dari media itu. Nah, masalahnya adalah tadi itu seperti dikatakan oleh Mas Dadang bahwa ada masyarakat yang kritis melihat pemberitaan isi media, tapi ada juga masyarakat yang hanya menelan itu sendiri itu. Nah, ini kan kita kan memiliki masyarakat yang begitu heterogen. Saya pikir media juga ikut bertanggung jawab dalam jangka panjang. Ia nanti akan menciptakan, misalnya sekarang aja kita kalau misalkan berpikir tuh sekarang hitam putih, linier, tidak melihat bahwa sebuah fakta itu adalah hasil dari faktor-faktor atau aktor-aktor secara bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Jadi sebetulnya rakyat kita sekarang ini ketika mengunyah-ngunyah informasi, kemudian cara kita melihat sebuah persoalan itu sangat sederhana dan hitam putih, itu juga salah satu yang bertanggung jawab juga kawan-kawan media misalnya seperti itu. Jadi media harus bertanggung jawab terhadap informasi yang ditebarkannya. Kritik ketika menjadi sebuah tanda kutip komoditi antara media baik ataupun media biasa maupun lembaga penyiaran dengan pihak penguasa, ini kan seperti dua klub sepak bola lagi bermain bola, ya toh? Sementara yang akan merasakan dampak dari permainan bola bernama kritik ini masyarakat juga, ya kan? Tinggal masalahnya apakah ini merupakan sebuah pertandingan fair play atau pertandingan rekayasa yang ada mafia wasitnya. Saya paling senang analogi sepak bola karena cuma ngerti masalah itu aja. Tapi tentu artinya ada tanggung jawab yang besar di kalangan lembaga penyiaran, media, dan juga kalau penguasa nggak usah diomongin lagi deh. Dan tentu kita berharap bahwa sang wasit yang bernama KPI akan bisa bermain fair play. Titip ya Kang? Siap, memang itu tugas dari undang-undang, memang harus seperti itu. Sedap, apalagi tangannya udah begini, udah kayak megang kartu merah sama kartu kuning bos. Pak Dani terima kasih ya. Terima kasih ngobrol. Terima kasih ya Mas Armono. Kang Adang, terima kasih. Dan Kidalang, matur nuwun. Dan tentunya tahu akan menjadi salam perpisahan saya kali ini. Sampai ketemu di episode mendatang dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia hanya di layar televisi Republik Indonesia. Hidup adalah tahu. Wanita